Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak dan Ibu selaku pemateri desiminasi, Bapak Adi Rodiansyah dan Ibu Lucy Susianti. Selanjutnya yang terhormat Ibu Didah selaku pembina OSIS MTS Negeri 1 Purwakarta dan Pak Agung Ginanjar sebagai host di sini sebagai bagian dari desiminasi siang hari ini. Anak-anakku sekalian, terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian yang sudah menyempatkan waktu siang hari ini untuk mengikuti Zoom meeting pada acara desiminasi yang akan dipaparkan oleh Ibu Lucy dan Pak Adi. Untuk kegiatannya hari ini langsung kepada acara inti, yaitu pemaparan materi dari Ibu Lucy yang pertama dan yang kedua akan dilanjutkan oleh Pak Adi Rodiansyah. Sebelumnya, Ibu harapkan kalian untuk mengisi absensi, linknya sudah Ibu kirim di kolom chat ya. Kalian bisa akses di situ, linknya sudah Ibu sematkan dan Pak Agung juga sudah kirim di kolom chat. Baik. Untuk siang ini, untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjut langsung saja pada acara inti, yaitu pemaparan materi desiminasi oleh Ibu Lucy Susianti. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bu Nelly. Mohon share screen-nya. Mohon maaf Pak Agung, ternyata harus host yang share screen di sini disable ya. Pak Agung bisa minta tolong? Mungkin filenya Bu? Atau saya dibikin host dulu lagi? Ya, bentar Mohon ya. maaf. Ya. Atau di co-host juga bisa. Iya, di co-host aja. Bikin co-host aja dari Pak Agung. Ya, bisa ya sekarang. Oke, baik. Kita mulai ya Bu Lucy. Saya share sekarang. Oke. Sudah bisa dimulai, Bu? Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nelly selaku moderator pada acara kegiatan diseminasi ini. Sebelumnya Ibu juga ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk acara program diseminasi pendidikan multikultural, khususnya di dalam pembelajaran matematika di MTSN 1 Purwakarta ini. Oke, selanjutnya kita langsung saja ya ke inti acaranya. Karena waktu yang tidak banyak yang harus kita bahas. Next. Nah, di sini Ibu akan memberikan sedikit selayang pandang tentang apa sih pengertian dari pendidikan multikultural ini. Okay. Pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural ini berasal dari dua kata. Kata kuncinya dari pendidikan dengan multikultural. Apa pendidikan itu? Pendidikan itu adalah suatu transfer of knowledge atau memindah ilmu pengetahuan, sedangkan multikultural diartikan sebagai keragaman kebudayaan, aneka kesopanan. Jadi secara terminologi, pendidikan multikultural itu berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas. Maaf Bu Nelly, sebelumnya belum pindah slide. Ibu Nelly. Halo ya Bu, mohon maaf. Jadi inti dari pendidikan multikultural ini, slide-nya slide. Nah, jadi di sini
Iya, betul. Sebentar ya. Jadi di sini pendidikan multikultural ini sebetulnya sebagai suatu proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas. Pluralitas ini adalah keberagaman dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi dari keragaman dari segi budaya, etnis, suku, dan atau dari segi agama. Jadi ya minimal kalian tahu dulu apa itu sih multikultural sebelum kita nanti membahas tentang RPP yang akan Ibu sampaikan. Berikutnya Ibu Nelly. Oke. Pendidikan multikultural ini sudah ada dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nasional tahun 2003 di pasal 4 ayat 1 ini dinyatakan bahwa pendidikan dapat diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi tidak ada perbedaan ya, setiap siswa itu mempunyai hak yang sama di dalam pendidikan. Nah, di sini ada 3 paradigma di dalam pendidikan multikultural. Paradigma ini adalah merupakan pandangan yang mendasar yang membimbing kita itu ke pendidikan tersebut. Yang pertama, paradigmanya itu adalah penciptaan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Jadi setiap masyarakat itu berhak untuk mendapatkan pembelajaran sepanjang hayat ya, jadi tidak ada perbedaan. Harus setara antara laki-laki dengan perempuan. Kalau dulu laki-laki dan perempuan itu tidak ada kesetaraan. Jadi yang lebih tinggi itu pasti harus laki-laki pendidikannya. Itu tidak terjadi pada zaman sekarang. Pada zaman saat ini mau laki-laki ataupun mau perempuan semua punya hak yang setara. Yang kedua adalah kesadaran dan mempersempit kesenjangan pendidikan. Ya, jadi perubahan akan kesadaran sehingga mempersempit kesenjangan antara pendidikan. Artinya tidak ada lagi istilah si kaya dan si miskin di dalam pendidikan, semuanya sama. Makanya ketika orang kaya maupun yang miskin masuk ke dunia pendidikan, khususnya di tingkat SD, SMP, dan SMA, semua disamaratakan. Pakaiannya tidak ada yang dibedakan, sehingga tidak terlihat mana sih yang orang mampu dan yang tidak mampu. Yang ketiga, paradigma hubungan antara kurikulum dan karakter serta pendidikan multikulturalnya. Jadi hubungannya apa sih sebetulnya? Hubungannya antara kurikulum dan karakter ini. Jadi ketika Ibu sebagai seorang guru menerapkan pendidikan multikultural, ini bertujuan nanti di dalam kurikulumnya itu akan muncul karakter-karakter. Jadi diharapkan ketika pembelajaran itu bisa menumbuhkan karakter-karakter dari anak-anak bangsa seperti kalian ini ya. Karakter yang bagaimana yang bisa muncul? Karakter yang sifatnya itu positif ya. Jadi yang seperti apa sih yang positif itu? Seperti percaya dirinya tinggi, kemudian disiplin, pokoknya hal-hal yang sifatnya positif. Oke, berikutnya. Bu Nelly, berikutnya lagi. Slide berikutnya. Ya, sudah Bu. Sudah dapat dilihat. Apa tujuan dari pendidikan multikultural ini? Pendidikan multikultural ini lahir karena adanya permasalahan manusia yang ditindas karena adanya perbedaan. Sudah ada? Iya. Tujuannya dulu tadi. Slide yang sebelumnya. Ya. Ini kayaknya jaringannya rada agak ini ya. Iya, betul. Jaringannya. Oke, jadi di sini tujuan pendidikan multikultural ini sebetulnya apa? Intinya untuk membuat suatu keseragaman. Jadi membuat semua manusia itu menjadi lebih mulia, tidak ada perbedaan. Kenapa perbedaan itu bisa? Kenapa hal ini bisa muncul? Karena adanya perbedaan-perbedaan ya. Makanya salah satunya yang menjembatani adalah dengan pendidikan multikultural ini. Di sini terlihat bahwa pendidikan multikultural itu sangat memuliakan manusia karena memandang manusia itu harus setara, dapat bekerja sama dan saling menghormati walaupun adanya perbedaan-perbedaan yang tadi sudah Ibu jelaskan, adanya perbedaan dari budaya, dari ras, dari etnis, agama, jenis kelamin, dan dari cara pandang. Dengan adanya pendidikan multikultural ini diharapkan tidak akan adanya kesenjangan-kesenjangan yang nantinya akan menimbulkan konflik. Berikutnya, slide.
Oke, nah di sini Ibu menuliskan tentang rancangan dari pembelajaran pendidikan multikultural, khususnya di dalam mata pelajaran matematika. Yang akan Ibu angkat di sini adalah materinya tentang segitiga dan segi empat. Jadi submateri pokoknya adalah mengenal bangun datar segitiga dan segi empat. Sebetulnya mungkin masih banyak ya dari sekian banyak materi yang bisa kita kaitkan dengan pendidikan yang berbasis multikultural. Nanti di akhir akan Ibu perjelas lagi dari pendidikan multikultural ambil ya hikmahnya. Tujuan pembelajarannya ini selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran nanti kalian diharapkan dapat mengenal bangun-bangun datar dari segitiga dan segi empat. Nah, kemudian di sini metodenya yang akan Ibu sampaikan adalah tanya jawab, diskusi dan discovery learning. Sekarang Ibu tahu dulu dari kalian kira-kira contoh dari bangun datar segi empat itu apa saja sih? Silakan bagi siswa yang mau mencoba menjawab bisa di unmute dulu. Bisa memberikan 1 atau 2 contoh untuk bangun datar segi empat. Suara Ibu terdengar nggak? Terdengar. Ada yang mau bisa menjawab Bu Lucy? Semuanya? Terdengar. Barangkali ada yang Oke, bisa terdengar. memberikan dulu dari siswa di sini, dari peserta di sini, Yang mau menjawab pertanyaan dari Bu Lucy. contoh dari bangun datar. Barusan ada yang jawab. Anugrah mungkin? Ada nggak? Ya? Pak Burhan mungkin? Ya, bangun datar itu Suaranya nggak apa? nih, atau mungkin nanti Lahyadi. Ya. Apa tadi? Suaranya keras, yang dikeluarkan keras saja nggak Ya. apa-apa. Sebutkan nama dulu. Nggak ada. Atau mungkin nanti ya setelah Ibu selesai ini. Nah, oke, kita lanjutkan saja dulu ya. Metodenya apa yang akan Ibu pakai di sini? Tanya jawab, diskusi learning seperti yang tadi Ibu sampaikan. Ibu sebenarnya tadi bertanya dan mungkin jaringan yang kurang bagus ya, jadi suaranya juga timbul tenggelam ya. Berikutnya lagi, medianya apa saja di sini? Media ada 3, dari bahan ajar dengan bahan dan alatnya. Dari bahan ajarnya dari buku siswa ataupun buku guru mata pelajaran matematika, dari modul, dan satu lagi, nah ini di sini Ibu memasukkan bahan ajar berupa batik tulis dengan motif bangun datar ya. Nah, ini yang salah satunya yang akan menjadi pendidikan multikulturalnya. Bahannya apa saja? Di sini kalian harus punya penggaris, busur, jangka. Kalau di kelas mungkin kita gunakan papan tulis dan spidol. Alatnya apa? Laptop mungkin ya, atau HP bisa untuk seperti saat ini Zoom ya. Kemudian bahan tayangnya. Halo, Bu Lucy. Bu Lucy masih? Bu Lucy-nya ada? Bu Lucy-nya hilang ya? Kelempar mungkin, Bu. Oh iya. Iya, kok hilang? Kelempar. Kelempar keluar kayaknya, maaf. Oh iya. Udah terdengar suara saya, Bu? Oh iya, terdengar. Inilah ya salah satu dari kendala kita menggunakan Zoom ya. Oke, kita lanjutkan ya. Slide berikutnya, Bu Nelly. Oke, nah kegiatan pembelajarnya seperti apa sih nantinya? Nah, di awal kita seperti biasa, ada pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini nanti Ibu akan memberikan beberapa foto atau gambar pada bahan tayang atau slide ya, serta Ibu memperlihatkan bahan batik tulis dengan motif yang berkaitan dengan materi bangun datar segitiga dan segi empat yang akan kita bahas saat pembelajaran. Kemudian berikutnya lagi masih di pendahuluan, kalian Ibu bagi membuat jadi beberapa kelompok belajar di mana masing-masing kelompok ini terdiri dari 4
sampai dengan 5 siswa ya. Kemudian berikutnya kegiatan intinya. Kegiatan inti ini ada beberapa langkah, di mana langkah awal ini nanti kalian diberikan tayangan atau slide pada bahan tayang, kemudian diberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini yang sifatnya HOTS ya. HOTS itu adalah Higher Order Thinking Skill ya. Jadi di sana diberi Ya, Bu Lucy. sistematis apa sih persamaan dan perbedaannya. Nah, apa di sini karakter apa yang akan Ibu munculkan? Karakter yang akan Ibu munculkan ini jaringan. Jaringannya mungkin Bu Lucy-nya. Jaringannya mungkin ya, jadi hilang lagi. Tunggu dulu ya. meminimalisir ya, saya off kameranya ya. Ada lagi. Saya off kamera dulu ya. Barangkali Iya, bisa Bu. meminimalisir ya. Kita lanjut Aduh. ya, maaf. Jadi tadi di kegiatan inti ini tadi sudah Ibu jelaskan di langkah awal ketika diberikan beberapa pertanyaan yang sifatnya HOTS. Di sini karakter yang ingin Ibu munculkan adalah kalian bisa berpikir kritis nantinya. Jadi mencari sendiri tentang bangun-bangun datar tersebut, fungsinya apa, kegunaannya apa, kemudian persamaan dan perbedaannya apa. Kemudian langkah yang kedua, setelah itu kalian diajak untuk praktek atau berdiskusi di dalam kelompoknya untuk mengamati bangun-bangun datar apa saja yang ada pada bahan batik tulis yang bermotif bangun datar tersebut. Ya, kemudian kalian diminta untuk menggambarkan di buku kalian masing-masing dalam satu kelompok dan memberi nama bangun datar tersebut sesuai dengan bentuknya. Nah, di sini karakter yang ingin Ibu munculkan adalah karakternya mandiri, ketelitian, dan kerjasama. Jadi kalian bisa mandiri, bisa bekerja sama, dan juga teliti. Telitinya ketika menggambarkan bangun-bangun datar tersebut. Slide selanjutnya. Nah, langkah ketiga, siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok. Jadi kalian presentasi nih hasil kerja kelompok kalian, hasil identifikasi kalian dengan rasa percaya diri di depan kelas. Jadi di sini Ibu ingin memunculkan karakter yang positif dari kalian itu adalah rasa percaya diri dan juga toleransi untuk menghargai pendapat atau hasil orang lain. Jadi ketika orang lain berpendapat, kamu juga bisa tahu ya, ketika misalkan orang lain berbicara berarti kamu harus diam dulu. Ketika ingin misalkan menjawab berarti ada aturan, ada etikanya. Nah, itu yang Ibu harapkan bisa muncul karakternya ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kalian diminta untuk membuat kesimpulan tentang materi yang telah disampaikan atau dipresentasikan tadi. Nah, kegiatannya penutupnya guru bersama siswa, artinya Ibu dengan kalian melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Apa sih manfaatnya, apa sih kelebihannya, apa sih kesulitannya, kita refleksi sama-sama di situ ya. Nah, kemudian yang terakhir untuk penilaiannya ini dari penilaian sikap, Ibu nantikan di sana dibagikan melalui observasi, suatu angket penilaian sikap atau observasi atau jurnal. Kemudian dari segi pengetahuannya di sana sudah ada angketnya, sudah Ibu share dalam bentuk link dan juga keterampilannya ya. Jadi keterampilannya nanti semua aspek penilaiannya bisa kalian isi dari link yang sudah Ibu berikan tadi. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi intinya apa sih dari kegiatan pembelajaran dengan pendidikan karakter di atas, khususnya di dalam mata pelajaran matematika, selain mengasah kemampuan siswa untuk dapat berpikir secara kritis, mandiri, memberi konsep diri yang jelas dalam menyelesaikan masalah matematika, juga membantu memahami pengalaman etnis dan budaya, membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada. Kadang-kadang kita idealis, tapi pada kenyataannya tidak bisa seperti itu ketika di lapangan ya. Nah, namun hal itu jangan menjadikan suatu perdebatan, suatu konflik.
membantu mengembangkan pembuatan keputusan, kemudian partisipasi sosial dan keterampilan kewarganegaraan, serta mengenal keberagaman dalam kebudayaan hasil karya anak bangsa Indonesia, yaitu salah satunya dengan mengenal kain batik tulis ini. Jadi selain belajar matematika, kalian pun bisa mengenal hasil dari kebudayaan bangsa Indonesia, ya. Bukan milik orang lain, tapi hasil kain karya batik tulis ini merupakan hasil karya anak-anak bangsa Indonesia. Oke, slide berikutnya. Oke, nah itu mungkin pemaparan dari Ibu untuk pendidikan multikultural khususnya di dalam pembelajaran matematika. Sekian dari Ibu kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Lucy atas pemaparannya. Langsung saja ke pemateri berikutnya, yaitu Pak Adi Rodiansa. Pak Adi, disilahkan. Tes. Masuk, Bu. Suara. Halo? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan beberapa implementasi multikultural dalam teks deskripsi. Yang terhormat para penyaji, pemateri Ibu Lucy, yang terhormat Ibu Didah sebagai pembina OSIS, Pak Agung, moderator, dan para siswa-siswi MTS Negeri 1 Purwakarta yang Bapak banggakan dan cintai. Ada beberapa hal yang mungkin akan dijelaskan dalam kaitan implementasi multikultural dalam teks deskripsi ini. Bapak mengambil pendekatannya itu bukan pendekatan perencanaan, tetapi Bapak mengambil pendekatan yaitu pendekatan implementasi kurikulum yang dikaitkan atau dimasukkan ke dalam kurikulum bahasa Indonesia. Di sini Bapak mengambil contoh simulasi dalam teks deskripsi. Yang pertama, materi yang pertama yaitu ada identifikasi isi dan tujuan teks deskripsi. Yang kedua adalah implementasi multikultural dalam teks deskripsi. Pada dasarnya, tadi sudah dijelaskan di awal atau oleh pemateri awal, intinya tujuan dari pembelajaran multikultural itu adalah adanya kepemahaman, kepengetahuan bahwa kita mengetahui jati diri. Dengan adanya jati diri itu, kita mengetahui identitas kita dan adanya perbedaan-perbedaan di antara lingkungan-lingkungan di sekitar kita, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, pendidikan multikultural ini sangat jelas pentingnya ketika kita berada dalam suatu lingkungan yang amat berbeda. Namun, alhamdulillah, di MTS Negeri Purwakarta ini tidak ada perbedaan-perbedaan yang mencolok, tetapi ada perbedaan dari segi pemahaman beragama, perbedaan dari status siswa ataupun siswa pondok dan siswa reguler, ada status siswa dari kalangan sosial dan yang lainnya. Nah, ada beberapa nanti kita akan membahas bentuk contoh teks deskripsi. Intinya, Bapak ingin memberikan informasi bagaimana teks deskripsi itu bisa menjelaskan, menggambarkan bahwa inti dari multikultural tersebut. Selanjutnya, Bu. Nah, yang pertama adalah memahami isi teks deskripsi. Kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, di sini ada beberapa deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah. Di sini kalau kita kaji lagi, analisis secara mendalam, di sini ada beberapa
kata kunci ataupun ada beberapa makna kata ketika kita berada di tempat bersejarah, tempat seni atau pentas seni. Di sana kita akan mendapatkan hal-hal baru yang mungkin bukan atau baru diketahui oleh kita dan bahkan berbeda dengan apa yang sudah kita pahami dan dapatkan hal-hal tersebut. Tujuan pembelajaran dari teks deskripsi yaitu memahami pengertian teks deskripsi, menjelaskan ciri umum teks deskripsi, menentukan informasi dalam teks deskripsi yang dibaca atau yang didengar. Nanti kita akan compare dengan pembelajaran multikultural. Next, Bu. Selanjutnya, Bu. Pengertian teks deskripsi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, KBBI, deskripsi diartikan pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi adalah teks yang isinya menggambarkan bentuk suatu objek berdasarkan pengamatan sifat, rasa, warna, atau corak objek tersebut. Ketiga, karakter bahasa yang digunakan berupa rincian suatu objek atau benda dan terkadang menggunakan majas untuk melukiskan objek secara konkret. Teks deskripsi dapat ditemukan dalam buku tentang informasi perjalanan, film, cerpen, majalah, program televisi tentang jalan-jalan. Selanjutnya. Next, Bu. Ciri umum teks deskripsi. Yang pertama adalah menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, penggambaran menggunakan atau melibatkan panca indera. 3, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. 4, memiliki tujuan supaya pembaca atau pendengar merasakan sendiri atas penggambaran objek yang dideskripsikan. Yang 5, membutuhkan data yang berupa fakta, yang berupa gambar, dan uraian kalimat untuk memperjelas objek yang dideskripsikan. Next. Nah, di sini ada contoh teks deskripsi tentang keragaman Cina Benteng Tangerang. Jadi tadi sudah kita dengarkan penjelasan tentang pembelajaran multikultural, bagaimana tujuan, manfaat, fungsi, dan sebagainya. Tadi udah pemaparan tentang informasi tentang teks deskripsi, ciri-ciri, dan sebagainya. Di sini ada suatu contoh keragaman Cina Benteng Tangerang. Cina Benteng sebutan warga keturunan Tionghoa yang berada di sekitar pinggiran Sungai Cisadane Tangerang. Mereka sudah mendiami berabad-abad lamanya. Cina Benteng, gambaran kecil pluralitas di komunitas warga keturunan Tionghoa. Berjejer deretan rumah yang masih terawat dengan mempertahankan arsitek aslinya. Selain itu, kita akan sesekali melihat masjid, gereja, wihara, dan kelenteng. Pagi riuh lalu lalang berbagai macam profesi dari pemulung, tukang beca, kuli, pedagang, pabrik, pegawai pabrik, sehingga pengusaha. Kita akan jumpa dengan ciri fisik terlihat sipit. Terlihat tulisan Al-Quran menghiasi atas pintu, berarti warga Cina Muslim. Dupa dan patung serta tulisan Cina mencirikan warga yang beragama Konghucu sebagai mayoritas di antara Kristen dan Buddha. Dan Islam yang terlihat jelas fisik yang ada pada rubah mereka. Hari-hari besar keagamaan mereka jalankan tanpa perselisihan. Walau bersebelahan, bahkan satu keluarga ada yang beda agama. Kondisi seperti ini sudah ada sejak dahulu, di mana komunitas mereka beraneka ragam, agama, profesi, latar belakang keluarga, tetapi terikat oleh satu, yaitu komunitas Cina Benteng Tangerang. Mereka menjalankan aktivitas keagamaan tanpa menimbulkan perselisihan. Pluralitas ini terawat demi suatu kerukunan yang menciptakan kedamaian. Semua ini mengajarkan banyak hal kepada kita, bahwa perbedaan bukanlah dari kehancuran, melainkan suatu kodrat ilahi yang perlu dirawat demi terciptanya keselarasan dan keseimbangan. Lanjut, Bu. Next. Nah, di sini ada implementasi multikultural, di sini ada pendidikan multikultural, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Lucy. Selanjutnya, next.
Nah, terima kasih. Ya, nanti kalian intinya dengan adanya keragaman dari contoh deskripsi yang ada pada PowerPoint tadi, keragaman Cina Benteng Tangerang, kita dapat mengambil bagaimana suatu perbedaan itu bukan suatu masalah, tetapi perbedaan itu menjadi suatu kekuatan bahwa ini adalah kodrat ilahi di situ. Intinya bahwa kita harus mengenal perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita dan kita harus mengenal diri bahwa jati diri itu seperti apa. Kita dari latar belakang apa, kita berasal dari budaya apa, ras apa, suku apa, tetapi di sekitar kita, di samping kita, di depan kita, ada budaya, ada ras, ada bahasa, ada suku, ada agama yang berbeda dengan kita. Nah, perbedaan itu bukan hal suatu yang menakutkan, tetapi perbedaan itu adalah suatu hal yang indah seperti itu. Nanti kalian mengisi Google Form, post-test, dan pretestnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Adi atas paparannya. Baiklah, sesi berikutnya mungkin pertanyaan. Ada pertanyaan yang bisa disampaikan kepada pemateri kita, Bu Lucy atau Pak Adi. Pertanyaannya Ibu batasi ada 2 pertanyaan saja atau 3, Bu Lucy, Pak Adi. Maaf. 2 mungkin cukup ya, 2, karena 2. waktu ya Pak Adi ya. Ya, mohon Bu. Baik, 2 pertanyaan. Silahkan boleh mengajukan pertanyaan. Silahkan raise hand. Ada yang bertanya atau mungkin bahkan belum mengerti, Bu, apa sih multikultural gitu. Jadi boleh menanyakan. Silahkan. Atau mungkin sudah cukup jelas ya Bu Nelly ya. Oke, mungkin sudah cukup jelas. Karena mungkin apa namanya dari kalimat saja multi dan kultural ya, mungkin ya, tidak begitu belum terlalu familiar mungkin ya. Baik, intinya gini Bu. Intinya ketika kita mempelajari atau mengenal, memahami pendidikan multikultural, kita tahu bahwa ada perbedaan bahasa yang kita gunakan atau hal-hal yang berkenaan tentang pendidikan itu, misalkan di dalam bahasa Indonesia menemukan hal-hal baru, bukan menjadi suatu yang dijadikan bullying gitu kan. Tetapi hal-hal tersebut dijadikan suatu anugerah bahwa keragaman bahasa, keragaman pendidikan atau pengetahuan itu menjadi ya anugerah untuk kita dari Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Terus ketika kita mengenal jati diri kita, ketika dari latar belakang kita, teman kita itu ada yang lebih kurang atau status sosialnya lebih kurang dari kita pahami, harus hormati. Dilihat dulu, maaf itu siapa? Ya, kita harus pahami bahwa mereka itu adalah makhluk ciptaan Allah yang harus kita hargai dan kita hormati. Ketika ada perbedaan di status sosial ataupun status antara siswa reguler dengan siswa pondok, seperti itu. Nanti kalau misalkan tidak ada saling tenggang rasa, saling hormat menghormati, nanti timbul suatu permasalahan atau perpecahan di antara kita semua. Jadi intinya dengan adanya multikultural, perbedaan-perbedaan itu harus kita biaskan dengan mempererat suatu tali kerukunan di antara kita. Seperti itu. Dan mohon nanti kita sampaikan atau masifkan informasi multikultural ini kepada teman-teman yang lain seperti itu. Bu, terima kasih. Baik, sudah cukup. Tadi Bu Nelly sepertinya ada di ada pertanyaannya. Chat. Di kolom chat Bu Nelly ada pertanyaan. Baik. Ada yang bertanya. Baru ada dua pertanyaan. Saya bacakan ya.
Ibu bacakan ya. Dari Nurul Azkia, Ibu maaf mau bertanya, pendidikan multikultural untuk mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan. Tapi kadang di kelas ada saja anak yang dikucilkan sehingga dia susah untuk bergabung dalam kelompok tertentu. Bagaimana cara menyikapinya? Nah, ini bagaimana? Silakan bisa dijawab oleh Ibu Lucy atau Pak Adi. Silakan. Saya coba jawab dulu ya Pak Adi ya. Mangga Bu. Iya. Pertanyaan yang cukup bagus ya dari Ananda Nurul Azkia, karena memang ini fenomena yang umum dan sering terjadi. Di sini bagaimana katanya apa di sini? Pertanyaannya, pendidikan multikultural ini mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan. Tetapi kadang di kelas ada saja anak yang dikucilkan. Nah, bagaimana sih cara kita menyikapinya? Kita coba ajak teman kita yang bersikap mengucilkan, atau umumnya mungkin sekarang lebih menjurusnya ini menjadi suatu bullying ya, pembulian biasanya mengarah ke sana nantinya. Jadi di sini sikap kita dari langkah yang kecil dulu. Kita tidak atau jangan sampai ikut-ikutan untuk mengucilkan anak tersebut, ya, siswa teman kita tersebut, ya. Kita coba dekati, kemudian secara perlahan-lahan kita ajak anak tersebut supaya bisa bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain. Jadi walaupun misalkan yang lain, kamu berada di pihak yang minoritas lah, katakanlah ya, yang minoritas, itu jangan sampai menghalangi niat kamu untuk berbuat baik, berbuat positif. Nah, setelah itu kamu coba untuk berkomunikasi dengan siswa yang tadi yang berlawanan dengan sikap kamu atau dengan sikap teman-teman lainnya yang tadinya mengucilkan, coba diberi masukan, diberi pandangan, tapi bukan seperti menggurui ya, diajak ngobrol sambil bercanda, yang ringan-ringan saja caranya gitu kan, tidak seperti hanya kita memberi petua atau nasihat gitu. Kalau seperti itu mungkin tidak akan masuk gitu kan, atau bahkan mungkin lebih bagusnya kita coba ajak dengan praktek langsung, misalkan ya, untuk hal-hal yang positif itu seperti apa, bahwa tidak bagus kalau seandainya kita mengucilkan orang lain. Karena kalau posisi kita seperti anak yang dikucilkan, maka disitulah empati kita akan terlihat. Mungkin seperti itu. Barangkali Pak Adi mau menambahkan. Terima kasih Bu. Silakan Pak Adi mau menambahkan. Ya, intinya tadi udah dipaparkan sebenarnya, Mas. Untuk masalah ini bukan berarti tanggung jawab siswa dan walas saja, tetapi tugas semua kita bahwa perundungan atau bullying ini harus intinya kalau dimusnahkan itu mungkin tidak akan bisa terjadi, tetapi bisa kasus-kasus ini kita redam sedemikian rupanya sehingga proses-proses bullying ini tidak ada di MTS Negeri Purwakarta ini. Jadi pada dasarnya adalah bahwa kita ini harus mengenal jati diri kita. Ketika mengenal jati diri kita, kita akan mulai berproses bahwa mengenal orang yang di luar diri kita. Ketika ada orang lain berarti kita harus menerima dari segala kelebihan dan kekurangan. Ketika mengenal kelebihan dan kekurangan berarti ada suatu benturan-benturan yang ada pada diri kita. Ketika ada yang sama mungkin itu ada persamaan. Ketika ada berbeda ya harus kita menerima. Masalah ini harus kita pecahkan bersama, kita ajak duduk bareng, kita gelorakan, kita masifkan informasi masalah multikultural ini sehingga para siswa atau kita semua mengerti dan paham bagaimana
ada perbedaan yang ada di sekeliling kita itu menjadi suatu anugerah, bukan suatu tantangan ataupun hambatan. Maka ketika kita mengenal diri kita, mengenal orang lain dengan latar belakang budaya dan bahasa dan apapun itu, ya kita akan menciptakan suatu kerukunan di kelas tersebut. Nah, adapun misalkan kasus itu sudah terjadi, tadi udah disampaikan oleh Bu Lucy, prosesnya seperti itu, kita ajak duduk bersama, kita komunikasikan dengan guru BK, di sini ada Bu Didah, pembina OSIS juga seperti itu, untuk mengcounter masalah-masalah ini sehingga masalah ini tidak ada. Ya kita gelorakan bahwa stop bullying di MTS Negeri 1 Purwakarta. Bahkan dulu tahun 2000 berapa ketika ada siswa SMP di Semarang itu ya Pak, terjadi proses bullying, itu mendapat berkahnya itu kedatangan pesepak bola internasional David Beckham seperti itu. Karena bukan hanya di negara kita, di negara luar juga masalah perundungan, pengucilan diri itu tidak dibenarkan oleh semua agama seperti itu. Baik, sudah. Jadi intinya jika ada masalah seperti ini lagi di kelas, intinya jangan semakin dikucilkan berarti ya. Jadi harus lebih didekati. Betul. Begitu mungkin ya. Baik itu mungkin bisa menjawab ya Nurul Azkia. Lalu selanjutnya dari Burhanuddin. Bu, maaf mau tanya, mengapa dalam pembelajaran matematika kita perlu mempelajari pendidikan multikultural? Baik, mungkin ini menjurus ke Bu Lucy ya. Bu Lucy silakan. Oke, tadi mungkin sudah di awal Ibu sedikit menjelaskan bahwa selain Ibu mengajarkan kalian cara untuk berhitung, kemudian berpikir secara sistematis. Kenapa sih di matematika juga perlu pembelajaran multikultural ya? Artinya Ibu ingin mengenalkan bahwa matematika walaupun matematika ini adalah pelajaran hitung-hitungan, pelajaran eksak, tetap dia bisa berbaur dalam arti bisa dalam arti bisa digabung, dikombinasikan dengan pembelajaran multikultural. Artinya kita menggunakan pembelajaran dengan menggunakan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, sehingga kalian tidak hanya pandai dalam segi matematikanya saja atau matematisasinya saja, tapi juga dari segi kebudayaannya juga kalian tetap bisa tidak lupa lah dengan keanekaragaman budaya Indonesia. Salah satu contohnya sebetulnya di dalam matematika juga bisa dilakukan. Jadi kalian bisa sambil tetap melestarikan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia dan juga tetap bisa, yaitu salah satu tadi itu tujuannya itu kan dari pendidikan multikultural ini ingin menumbuhkan sifat-sifat atau karakter-karakter kalian yang positif. Nah, apa saja tadi yang sudah dijelaskan, kalian bisa berpikir secara kritis, kemudian mandiri, kerjasama. Salah satu contohnya tadi yang permainan benteng-bentengan itu kan salah satunya kerjasama juga ya. Bisa diterapkan di sana kan, satu sama lain saling membantu ketika ada anggotanya yang tertangkap dan kemudian bisa dikeluarkan lagi kalau seandainya misalkan temannya harus mengikuti salah satu syarat yang seperti apa. Nah, itu di situ saling toleransi, saling membantu. Jadi intinya untuk menumbuhkan karakter positif kalian sebagai anak-anak bangsa, generasi penerus bangsa. Mungkin itu salah satunya, sehingga tidak melupakan budaya bangsa kita sendiri. Barangkali seperti itu ya. Iya, baik. Tambahan Bu? Mangga. Ya, Bu. Jadi intinya kenapa pendidikan multikultural itu
harus ada pada matematika dan bahasa Indonesia, bukan hanya pada 2 mata pelajaran itu, tetapi harus ada pada pelajaran-pelajaran yang semua ya, ada semua mata ya seperti itu. pelajaran. Jadi intinya diinginkan oleh kami sebagai guru ataupun pemerintah atau sekolah, intinya adalah karakter-karakter siswa yang positif seperti itu. Di samping karakter itu ada penambahan pengetahuan ketika menemukan hal-hal baru atau pengetahuan baru, kita tidak memblok. Contohnya misal ini kalau di bahasa Indonesia ada diksi ataupun kata, misalkan tulang. Tulang itu kan kalau bahasa Bataknya itu kan paman, kalau kita itu tulang bahasa Indonesia itu tulang. Jadi ketika menemukan bahasa tulang itu tidak menjadi bahan bully ketika kepada anak orang Batak seperti itu. Yang kedua, beli. Beli itu kan bahasa Balinya itu kan paman juga. Kalau di kita itu beli itu kan belanja seperti itu. Jadi hal-hal tersebut kita harus pelajari, kita pahami. Jadi keanekaragaman bahasa budaya itu menjadi suatu anugerah, bukan menjadi suatu hal yang harus diperdebatkan seperti itu. Jadi timbullah pengetahuan, sikap, dan perilaku yang mencerminkan bahwa kita adalah pluralisme seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lucy dan Pak Adi. Mungkin saya tambahkan, jadi sebenarnya bukan hanya di pelajaran matematika bahasa Indonesia saja ya, tapi di semua mata pelajaran juga sebenarnya pembelajaran multikultural ini sudah diadakan dari zaman dulu sebenarnya, cuman tidak secara tegas ini disebutkan pembelajaran multikultural. Contohnya adalah setiap pelajaran pasti ada pembagian kelompok gitu ya. Nah, itu pasti itu adalah tujuannya untuk bisa membuat kalian belajar memahami perbedaan pendapat gitu ya. Memahami perbedaan teman-teman kalian gitu. Mungkin itu. Mungkin ini ada satu lagi pertanyaan ya Bu Lucy. Ini sebenarnya ya pertanyaannya itu cukup dijawab dengan lugas saja sih sebenarnya. Ini dari Anugrah Raja. Anugrah bertanya, jika mendengar penjelasan tadi, berarti pendidikan multikultural ini penting demi menjaga nilai-nilai keberagaman serta menegakkan toleransi. Benarkah seperti itu, Bu? Katanya gitu. Benar sekali. Kenapa? Tadi yang seperti sudah dijelaskan oleh Pak Agung, bahwa ketika kita sudah menganggap bahwa suatu keberagaman itu adalah suatu anugerah, maka akan muncul dengan sendirinya toleransi dan saling menghargai. Jadi intinya kan ketika kita mengenal keberagaman dan dianggap sebagai anugerah, maka tidak harus ada yang diperdebatkan, gitu kan? Seperti itu. Benar begitu Pak Adi? Benar, sangat benar. Setuju Bu, setuju. Iya. Baik, jadi setuju sekali ya buat anugerah ya. Setuju sekali. Setuju sekali, benar seperti itu. Mungkin Bu Didah ada yang ingin tambahkan, Bu Didah? Di unmute dulu Bu. Ya, udah. Ya, terima kasih untuk anak-anakku semua. Terima kasih Ibu dan Bapak narasumber. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Jadi memang intinya yang disebut dengan pendidikan multikultural itu adalah pendidikan ya interaksi antara satu manusia dengan manusia lain dengan berbagai latar belakang ya, dengan berbagai latar belakang, kultur, budaya ya dan lain sebagainya. Tidak terlepas juga dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh seseorang ya. Jadi di dalam satu kelas itu kita bermacam-macam karakter manusia ya, dengan berbagai sifatnya, kebiasaannya dan lain sebagainya. Nah, karena kalau yang namanya pendidikan itu kan nama siswa di dalam kelas. Nah, karena memang siswa di dalam kelas itu banyak, jadi ini dibutuhkan sebuah aplikasi ya, aplikasi sikap kita bagaimana menjaga toleransi dengan orang lain yang berbeda karakter ya. Jadi tidak ada sifat egois di sini. Jadi mau enaknya sendiri juga tidak ada, tapi kita harus menumbuhkan rasa pengertian, rasa toleransi seperti tadi ya. Kemudian kalaupun ada kekurangan yang dimiliki oleh teman kita, bukan berarti menjadi bulian ya, tapi kita harus ada saling membantu.
ya, saling mendukung. Jika ada teman yang kekurangan seperti tadi yang dikucilkan, ya, bukan berarti dipojokkan, tapi kita klarifikasi kenapa dia sampai dikucilkan. Nah, jika menjadi sebuah kekurangan teman kita, setidaknya kita membantu, ya, bukan jadi bahan ejekan juga, ya. Nah, jadi di sini intinya pendidikan multikultural itu bagaimana kita menjaga sikap kita, ya, ketika kita berada di dalam lingkungan sosial gitu. Jadi semua mapel karena subjeknya adalah siswa dalam pembelajaran ini, jadi adanya interaksi satu sama lain. Jadi ya seperti itu tadi dibutuhkan sikap kita dalam mengendalikan jika ada suatu perbedaan, ya, jika ada suatu perbedaan dengan orang lain, bukan untuk menjadi perpecahan, tapi perbedaan-perbedaan itu harus diakurkan gitu, ya, harus saling mendukung gitu supaya kita sama-sama enak, tidak ada yang merasa tidak nyaman di dalam kelas, ya. Nah, jadi kalaupun ada kekurangan, tadi bukan untuk dijadikan bahan bulian. Jika ada kelebihan pun bukan untuk menjadi sebuah kesombongan di dalam sebuah kelas gitu, ya. Jadi harus ada interaksi satu sama lain ketika kita bersosialisasi, terutama ketika kita sedang belajar. Ya, memang tidak di dalam kelas aja, mungkin ketika kita istirahat di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan pergaulan di rumah kita, ya, seperti itu. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Baik Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dida atas tambahannya dan pemungkasnya mungkin, ya. Baik anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu, mungkin pertemuan kita sudah selesai, tapi ada info untuk kalian. Bagi tadi yang berani bertanya itu mendapatkan door prize, ya. Nah, door prize-nya nanti bisa untuk pengambilan door prize-nya bisa menghubungi Bu Lucy atau Ibu, ya, bisa nge-WA gitu. Nanti pasti sudah punya nomor Ibu kan, ya. Kalau yang belajar seni budaya untuk kelas 7 pasti ada kontak Ibu. Kalau misalkan susah untuk menghubungi Bu Lucy, kalau kelas 7 kan tidak diajar sama Bu Lucy, ya Bu Lucy, ya. Nanti bisa menghubungi saya. Kalau yang kelas 9 atau kelas 8 mungkin bisa menghubungi Bu Lucy. Oke, sebelum kita akhiri, Ibu ingatkan kalian, Ibu minta untuk mengisi angket kegiatan evaluasi yang terdiri dari angket keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Linknya sudah ada di kolom chat. Nanti kalian bisa klik di situ. Ada 4 ya. Ada 1 yang pertama ada absen kegiatan. Yang kedua ada angket kegiatan keterampilan. Ada angket sikap dan angket pengetahuan. Lalu untuk bahasa Indonesia ternyata ada link Google Form post test sebelum dimulai pembelajaran itu. Silahkan kalian isi semua, nanti otomatis pasti kalian mendapatkan nilai plus, ya, dalam karena sudah mengikuti Zoom meeting ini gitu, ya. Jadi silahkan diisi yang lengkap, ya. Kalau sudah nanti bisa terekam di Google Form-nya. Mungkin itu saja, kita akhiri, ya, Bu Lucy, Pak Adi, Bu Dida, Pak Agung. Bagaimana? Siap, Ya, Bu. mangga Bu Nelly. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bisa nanti di akhir ada sesi foto dulu ya Bu Nelly. Oh iya, betul. Jangan ya, dulu betul, live, ya. betul. Jadi Aktifkan dipoto dulu dulu, semua, aktifkan video. kameranya. Ini kebetulan ada dua slide, ya. Ada 2, partisipannya ada 49. Jadi Ibu minta untuk diaktifkan dulu. Diaktifkan dulu semuanya biar kelihatan videonya, ya. Tegar, Naila Yang Putri. Tegar, Naila belum ada. Oke. Sofa. Yang lainnya Silakan, juga sama, ya. tunggu. Diaktifkan Ya, dulu ini di slide videonya. kedua banyak, ini ada Naila Silvi, Nayara Muhammad Rojak, Devira, Elis, Naila Silvi. Olivia, oke. Sambil senyum, ya. Ibu mulai Udah buka semua kayaknya, ya. Ya. Ibu, Dari jempolnya slide mana jempolnya?
Dari slide Jempolnya. 1, Jempolnya. Sambil senyum. Oke, slide 1 siap. Sip. Selanjutnya slide 2. Oke. Slide 2 siap-siap jempolnya semua. Udah Oke, kebuka semua? 1, 2, 3. Ya, oke. Ada yang belum terbuka slide-nya. Sip. Videonya. Oke, mungkin kita akhiri saja dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, akhirnya diseminasi pendidikan multikultural yang dibawakan oleh pemateri Bu Lucy dan Pak Adi telah selesai dilaksanakan. Maka dari itu acara dinyatakan selesai. Silakan mungkin Bapak Ibu dan anak-anak sekalian bisa, kalau mau bisa live silahkan live karena kegiatan ini sudah berakhir. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya anak-anakku atas partisipasinya. See you. Ya, dadah. Pokoknya nanti dapat nilai ya. Kelas 7 Insyaallah dapat nanti nilai ada. tambahan dari pelajaran Ibu ya. Bahasa Indonesia juga ya. Ya. Dari PJOK Pak Agung juga tuh dapat nilai tambahan. Yang kelas 9 di matematika ya. Iya. Betul, matematika. Siap, pasti ada tambahannya. Iya, terima kasih. Boleh silakan yang mau Nanti ya menghubungi Ibu ya yang tadi disebutkan Tadi ada oleh Bu siapa Nelly. namanya? Anugrah Raja, Ada Burhan, Anugrah Burhan sama sama Nurul ya. Nurul Azkia. Nurul Azkia. Iya, silakan. Terima kasih. Semoga puasanya lancar dan tetap sehat Amin. ya semuanya. Amin. Makasih. izin lab ya. Bu Dida hatur nuhun, Bu Dida. Bu Dida, hatur nuhun. Ya, assalamualaikum. Izin lab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekamnya di ini dulu mungkin Bu. Di Pak Agung, Bu Nelly. recordingnya udah selesai. Oh, Pak Agung. Agung.